Dienstgrad. Das machen wir nach Dienst. Pada bulan Agustus tahun 1942 di Italia, saat itu beberapa tentara Jerman sedang menikmati cuti setelah bertempur di Afrika Utara. Terlihat dua orang prajurit yang bernama Rollo dan Reiser lagi nyantai menikmati liburan mereka. Tidak lama kemudian tiba-tiba peringatan formasi tempur memaksa mereka untuk segera berkumpul mengadakan upacara. Dalam upacara itu, Reiser dipertemukan dengan komandan peleton baru mereka yang bernama Letnan Hans. Peleton 1 Kompi 2. Unit mereka akan segera dikirim ke front timur untuk berpartisipasi dalam pertempuran Stalingrad. Kini kereta pun diberangkatkan. Di sana Letnan Hans menulis surat untuk kekasihnya yang ditinggalkan, dan terlihat beberapa prajurit begitu menikmati perjalanan mereka. Tiba-tiba Rollo menantang Letnan Hans untuk bertarung 2 botol air. Jika salah satu mereka berhasil selamat dan bisa keluar hidup-hidup dari pertempuran Stalingrad, ini merupakan kali pertama Letnan Hans maju dalam pertempuran garis depan. Tentu saja dia menerima taruhan itu meski terdengar konyol. Singkatnya, mereka pun tiba di tempat tujuan. Bisa kita lihat bersama banyak prajurit yang lebih dulu datang dan mereka terluka akibat pertempuran sebelumnya. Malam telah tiba. Di tempat itu Letnan Hans melihat seorang perwira yang sedang memukuli tawanan Rusia. Merasa kasihan, dia pun berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi hal itu justru menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Merasa tidak terima, dia lantas mengajukan protes kepada Kapten Heller terhadap sikap bawahannya yang tidak disiplin. Dengan angkuhnya, sang kapten mengacuhkan dan menertawakannya. Kemudian di keesokan harinya, para prajurit Jerman sedang bernyanyi membangkitkan semangat nasionalis. Dilanjut dengan berdoa bersama. Di sanalah Letnan Hans bertemu dengan perwira lain dan mencoba melaporkan insiden tadi malam. Seperti yang kita duga, lagi-lagi perwira itu mengabaikannya. Vergessen Sie, was da war. Noch so tief in Feindesland und deswegen ist Beberapa saat kemudian gedung-gedung yang ada di sekitar sana pun hancur, menandakan perang telah dimulai. Sind die bescheuert? Die feiern auf die eigenen Leute! Wir haben doch eine Murmel im Tisch. Tembakan artileri Jerman terus menghujani di tempat pertempuran tersebut. Kini peleton Letnan Hans harus bergabung dengan kompi yang dipimpin oleh Kapten Hermann. Sedangkan Hermann sendiri memimpin melakukan penyerbuan secara diam-diam dan memerintahkan untuk tetap hening agar tidak diketahui oleh musuh. Dan ternyata guys, tujuan mereka menyerang ke sebuah pabrik yang diduga itu merupakan persembunyian salah satu tentara Soviet. Para prajurit itu pun bergerak masuk secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Ada salah satu prajurit yang bernama Filman yang tidak sengaja menarik pelatuk senapannya hingga menimbulkan suara tembakan. Sontak hal itu membuat musuh bersiaga dan mengetahui posisi mereka, lalu menembaki prajurit Jerman dengan senjata mesin. Peperangan kian memanas. Satu persatu prajurit Jerman tewas akibat posisi yang terlalu terbuka. Pasukan Jerman semakin terdesak.
Mau tidak mau mereka harus menerima hujan peluru dari tentara Soviet. Sang kapten yang tidak kekurangan akal memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom asap kepada musuh guna menyamarkan posisi mereka. Sang kapten kemudian menginstruksikan Filman agar menghancurkan mesin milik Soviet menggunakan granat. Filman pun berlari sembari memegangi granat di tangannya dan berhasil menghindari semua tembakan musuh. Granat itu dilemparkan ke arah senjata mesin Soviet dan tewasnya Filman pun membawa dampak yang besar, sehingga membuat para prajurit yang lain dapat masuk ke dalam pabrik itu dengan mudah, dan akhirnya mereka semua memutuskan berpencar. Rollo berkata kepada GG untuk melindunginya dan menembak apapun yang bergerak. Akan tetapi GG yang panik, dia lantas menembak temannya sendiri hingga tewas. Tiba-tiba datang prajurit Soviet dan menemukan GG yang terlihat menyesali perbuatannya. GG pun berteriak kepada musuh meminta untuk segera mengakhiri hidupnya, karena dia rasa sudah tidak berguna lagi akibat menembak temannya sendiri. Sejatinya tentara Soviet juga terlihat takut dan gak mau menembak musuh yang ada di hadapannya. Bahkan dia meminta GG untuk menyerah saja agar mereka tidak menembaknya. Hal itu pun membuat tentara Soviet menjadi lengah. Posisi mereka kini berganti. Prajurit Soviet itu berbalik terdesak oleh kepungan tentara Jerman, dan tentara Jerman pun menembaknya tanpa ampun. Pertempuran kini terus berlanjut. Pasukan tentara Jerman berusaha merangsek masuk ke pabrik itu menggunakan bahan bakar guna meledakkan pertahanan Soviet. Dafür gibt's das EK-1, Dicker. 1, 2, los! Deckung! Namun setelah ledakan tersebut ternyata menyisakan satu orang prajurit Soviet berbadan besar yang masih selamat. Dia pun mendapat luka bakar yang cukup serius di bagian wajahnya. Letnan Hans yang berhadapan dengannya terlihat begitu ketakutan. Dengan perasaan takut-takut, dia langsung menembaknya. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat serangan tersebut. Tercatat yang tersisa hanya 62 prajurit dari 400 orang, dan mereka bersembunyi di sebuah bangunan yang sudah tua. 400 Mann sind mir losgezogen. 62, vom Zählen war das doch nicht mehr. Setelah pertempuran berhenti sejenak, tiba-tiba salah satu prajurit Jerman bernama Müller memulai tembakan ke arah tempat persembunyian musuh. Ternyata pihak Soviet lagi berusaha menolong tentaranya yang terluka. Letnan Hans meminta berdiskusi kepada musuh untuk melakukan gencatan senjata singkat, dan mereka sama-sama mendapatkan prajuritnya masing-masing yang terluka. Namun hal itu malah menimbulkan perdebatan. Müller mengatakan bahwa negosiasi dengan musuh merupakan hal yang dilarang. Tapi untungnya Reiser menyela dan mencekik Müller agar menghentikan perdebatan tersebut. Wie man's normalerweise macht, interessiert in dieser Stadt keinen. Ich hab halt nur gesagt, wie man's normalerweise. Letnan Hans dan Reiser menjadi sukarelawan, mencoba membawa kembali prajurit mereka yang terluka. Di waktu yang bersamaan muncullah tentara Soviet. Tidak disangka ada seorang bocah di dalamnya. Terlihat Reiser pun bertatapan dengan pasukan Soviet, disusul dengan bertukar makanan. Namun sial, saat akan beranjak dari sana, tiba-tiba Müller melanggar perjanjian dan melepas tembakan yang mengarah kedua prajurit Soviet, hingga mengakibatkan baku tembak di antara mereka. Bocah malang itu dengan terpaksa menjadi tawanan pasukan tentara Jerman meski tidak ada korban jiwa. Tentu saja Letnan Hans marah atas tindakan Müller yang melanggar kesepakatan, dan dia berencana akan menghakiminya. Akan tetapi Müller malah balik mengancam. Dia akan melaporkan kepada atasannya jika Letnan Hans telah melakukan kontak ilegal dengan musuh. Reiser yang terpancing emosi malah mempermalukan Müller di hadapan teman-temannya. Gerak-gerik pasukan Jerman pun selalu dipantau oleh sniper dari Soviet. Tidak berselang lama datanglah utusan Jerman membawa persediaan makanan dan beberapa surat untuk para prajurit. Letnan Hans menawari makanan ke bocah itu. Namun entah kenapa bocah tersebut malah diam tanpa sepatah kata pun.
Prajurit Jerman yang sedang berlindung tiba-tiba dikejutkan oleh serangan Soviet. Hal itu pun lantas diambil kesempatan oleh bocah itu untuk menyelamatkan diri. Selama serangan berlangsung, Letnan Hans, Rollo, dan kawan-kawannya turun ke saluran pembuangan guna mengamankan situasi. Namun di tengah perjalanan, Letnan Hans terpisah dengan teman-temannya dan menemukan tentara wanita Soviet bernama Irina. Waktu itu Irina sedang menarik jasad temannya. Letnan Hans kemudian menodongkan senjatanya. Karena ketakutan, Irina mencoba menawarkan diri untuk menuntun sang letnan ke tempat yang lebih aman. Namun tiba-tiba dia didorong oleh Irina ke kubangan air. Beruntung Racer datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan, kemudian bertemu dengan Rollo dan Gege. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seseorang yang ternyata itu adalah temannya yang terkena jebakan dan membuat kakinya terputus. Lalu mereka membawanya ke pusat bantuan medis. Racer yang panik karena temannya kesakitan pun langsung mengancam tenaga medis untuk segera mengobatinya. Namun pria tersebut mengaku bahwa dirinya bukanlah ahli medis seperti yang ia kira. Racer yang kehilangan kendali seakan tidak mau tahu penjelasan pria itu. Karena takut ditembak, akhirnya dengan terpaksa pria itu mengobati temannya Racer, meskipun dia sendiri tidak tahu cairan apa yang ia suntikan. Dan akibatnya, teman Racer pun meninggal. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist tot. Kapten Heller menghukum para prajurit yang terlibat dalam negosiasi dengan pihak Soviet dengan cara memerintahkan mereka untuk melucuti ranjau darat yang tertutup oleh salju, termasuk seorang perwira yang bernama Otto. Wirst dich schon dran gewöhnen. Yeah. Waktu berganti malam, sang kapten kembali menugaskan mereka untuk tugas tempur di keesokan harinya tanpa terkecuali. Kapten Heller mengatakan jika saat ini Uni Soviet sedang berusaha mengusir mereka dari tempat ini. Jika prajuritnya bisa mengalahkan unit tank Soviet, maka hukuman mereka akan dilepaskan secara terhormat. Tentu para prajurit berpikir hal itu sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka kepada musuh. Gimana enggak, musuh menggunakan tank, sedangkan mereka pakai senjata seadanya. Wieder voll rehabilitiert, darauf mein Ehrenwort. Warum kapituliert ihr nicht? Wir haben noch keine Chance mehr. Du weißt doch genau, was uns dann erwartet. Di keesokan harinya, semua prajurit yang dihukum dibawa ke lokasi pertempuran. Saat di perjalanan, mereka melihat sekumpulan pria yang sedang membakar tumpukan mayat. Semua prajurit sudah di posisinya masing-masing dan menggali lubang sebagai formasi pertahanan. Letnan Hans ditugaskan untuk mempertahankan posisi arah jalur tank musuh. Kini kendaraan lapis baja itu kian mendekat. Tembakan meriam anti-tank Jerman pun mengawali jalannya pertempuran. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jerman dan berhasil menewaskan beberapa tentara musuh. Beberapa kendaraan tank musuh mulai dihancurkan. Singkatnya, pertempuran berdarah itu dimenangkan oleh pasukan tentara Jerman. Mereka sangat senang karena berhasil selamat, meski tidak sedikit teman-temannya yang gugur dalam misi kali ini, ditambah dengan musim salju yang begitu ekstrim. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di pemukiman Rusia. Warga sipil yang berada di sana diusir oleh tentara Jerman, bahkan rumah-rumah mereka dibakar.
Letnan Hans dan teman-temannya akhirnya terbebas dari hukuman mereka. Namun Kapten Heller kembali memaksa Letnan Hans dan prajuritnya untuk mengeksekusi warga sipil tak bersenjata yang diduga telah mensabotase peralatan Jerman. Dan ternyata guys, di barisan warga sipil itu ada bocah yang sebelumnya menjadi tawanan. Letnan Hans dan Reiser berusaha menyelamatkan nyawa anak malang tersebut. Dia berkata bahwa bocah itu telah bekerja membantu prajurit Jerman. Namun sang kapten lagi-lagi menolaknya. Bahkan jika mereka meleset dalam mengeksekusinya, maka mereka akan dieksekusi kembali. Tidak ada pilihan lain, meski berat hati mereka pun menembaknya. Obergefreiter, wenn Sie nur einmal daneben schießen. Legt! Reiser yang sudah kesal dengan atasannya berinisiatif untuk pergi ke bandara. Meskipun tindakan tersebut dianggap mengingkari tugas sebagai prajurit, disusul oleh GG dan Letnan Hans yang juga ikut bersamanya. Secara tidak sengaja di tengah perjalanan mereka melihat warga sipil yang telah menangisi keluarganya yang sudah meninggal. Sambil membagi sedikit makanan yang ia miliki, GG bertanya kepada warga kemana arah bandara. Потом 5 верст до Große Balka. Danke. Спасибо. Perjalanan pun dilanjutkan. GG menemukan kartu medis dari jasad prajurit Jerman yang sudah membeku, yang itu artinya mereka mendapatkan tiket pulang dengan syarat terluka. Di malam harinya ketiga orang itu tiba di bandar udara. Ledakan artileri milik Soviet tidak henti-hentinya terus menghantam bandara itu. Di sana Reiser berpura-pura jika GG tidak bisa bicara, syok karena pertempuran melawan tank musuh. Alhasil petugas pengawas mengizinkan mereka untuk ikut dalam perjalanan pulang. Begitu juga dengan Letnan Hans. Para prajurit berbondong-bondong berdesakan agar bisa masuk ke dalam pesawat, bahkan harus bentrok dengan petugas. Namun perjuangan mereka sia-sia karena pesawat lebih dulu terbang meninggalkan mereka bertiga. Dan ternyata itu adalah pesawat transportasi Jerman terakhir yang meninggalkan Stalingrad, tepat pada tanggal 23 Januari 1943. Mereka yang tertinggal lebih milih balik ke tempat penampungan dengan perasaan kecewa, termasuk Letnan Hans dan kedua temannya. Namun ketika sampai di tenda sebelumnya, mereka menemukan Kapten Hermann yang sedang terluka. Tidak lama kemudian terdengar suara pesawat Jerman dan menurunkan sesuatu yang ternyata itu adalah makanan untuk mereka. Mereka memakannya dengan lahap, mengingat mereka belum makan selama berhari-hari. Tanpa diduga di sana mereka bertemu dengan Kapten Heller dan dia menodongkan senjatanya. Entah apa yang dia bicarakan. Merasa muak, Rollo menghampiri lalu mendorongnya hingga terjatuh. Namun naas, Rollo pun terkena tembakan yang mengakibatkan dia tewas saat itu juga. Sebelum ditembak balik oleh prajuritnya sendiri, Kapten Heller memberitahu tentang persediaan makanan yang selama ini ia timbun di gedung bioskop. Kemudian mereka menuju ke gedung bioskop bersama membawa Kapten Hermann yang tidak bisa berjalan. Sontak mereka terkejut saat tahu di dalamnya banyak persediaan makanan dan minuman yang disimpan oleh Kapten Heller. Padahal prajuritnya sedang kelaparan di luar sana. Bahkan Letnan Hans menemukan Irina yang dalam keadaan terikat di tempat tidur. Merasa kasihan, dia lantas melepaskan ikatan Irina. Irina yang sudah putus asa meminta sang letnan untuk menembaknya, namun dia menolak dan memberikan senjatanya agar Irina menghabisi nyawanya sendiri. Sementara itu Kapten Hermann yang lumpuh merasa tertipu oleh prajuritnya karena dia menganggap prajuritnya telah membelot dengan tidak bergabung kembali dalam pertempuran. Depresi dalam sebuah peperangan itu merupakan hal yang biasa. Bahkan banyak prajurit yang lebih milih mengakhiri hidupnya sendiri, termasuk apa yang dirasakan Otto saat ini. Rollo yang masih patuh terhadap sang kapten membawa dia keluar dari sana. Saat di luar, ternyata Kapten Hermann sudah meninggal akibat infeksi di kakinya.
Dari kejauhan dia melihat sebagian tentara Jerman telah menyerahkan diri kepada pasukan Soviet. Irina kini menawarkan dirinya membantu Letnan Hans dan Reiser untuk keluar dan menghindari penangkapan. Mereka pun akhirnya keluar dari tempat itu, lalu kembali berjalan di cuaca yang begitu ekstrim. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka menemukan tentara Soviet dari kejauhan. Irina mencoba berteriak, namun naas dia malah tertembak oleh kawanannya sendiri. Singkatnya, kedua prajurit Jerman itu berhasil lolos, tapi Letnan Hans yang sudah kelelahan tiba-tiba meninggal dalam pangkuan Reiser. Hal itu membuat Reiser sangat terpukul, karena teman satu-satunya yang ia harapkan kini telah tiada. Reiser kemudian terdiam saat salju menutupi tubuhnya. Dia pasrah dengan semua keadaan dan hanya menunggu ajalnya tiba. Inilah film yang menggambarkan sudut pandang dari pasukan Jerman. Dari film ini kita tahu bahwa sebagian prajurit Jerman masih memiliki hati nurani dan mengedepankan rasa kemanusiaan di tengah ambisi Hitler yang ingin menguasai wilayah Stalingrad, Rusia. Pertempuran Stalingrad antara pasukan Nazi Jerman dan tentara merah Uni Soviet berlangsung selama 6 bulan, dari bulan Agustus 1942 sampai Februari 1943 di kota Stalingrad, dan merenggut sekitar 2 juta korban jiwa. Pertempuran sengit ini berakhir dimenangkan oleh tentara merah atas tentara ke-6 Hitler. Ini menjadi pintu pembuka Nazi pada pertempuran-pertempuran berikutnya, hingga akhirnya membawa kemenangan sekutu atas Nazi pada 2 tahun kemudian. Pasukan Nazi menyerah kepada tentara merah. Mereka terperangkap di dalam kota yang kondisinya porak-poranda saat musim dingin menerpa. Kemenangan di pertempuran ini menjadi simbol patriotisme kuat bagi rakyat Rusia sampai saat ini. Stalingrad terletak sekitar 900 km dari ibu kota Moskwa. Stalingrad yang berpenduduk 600.000 orang itu merupakan kompleks industri Uni Soviet dengan banyak pabrik di dalamnya. Kota ini banyak memproduksi peralatan militer bagi Soviet. Stalingrad juga berperan sebagai pintu gerbang ke ladang minyak Kaukasus serta ke Asia Tengah dan Laut Kaspia. Tentu saja bagi Hitler itu merupakan tempat yang begitu menggiurkan. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet pada waktu itu, bertekad mempertahankan Stalingrad dengan cara apapun. Dia memerintahkan serangan dari segala arah. Saat itu pasukan Jerman sempat berhasil menguasai 90% kota. Namun pada bulan November 1942, tentara merah memberikan serangan balasan kuat dan mengepung pasukan musuh, lalu membiarkan mereka kelaparan saat musim dingin. Pada Januari 1943, Uni Soviet melancarkan serangannya yang terakhir, dan akhirnya Soviet berhasil merebut kembali semua distrik kota yang hancur sampai pasukan Jerman pun menyerah. Stalingrad didirikan pada akhir abad ke-16 di tepi sungai Volga. Dulu awalnya kota itu bernama Tsaritsyn. Namanya lalu diganti menjadi Stalingrad pada 1925 untuk menghormati Stalin. Setelah kematian Stalin pada 1953, nama kota itu diubah lagi di tahun 1961 menjadi Volgograd. Alasannya banyak penolakan terhadap sosok Stalin yang diktator. Dan itulah penjelasan singkat kenapa Hitler ingin menguasai wilayah Stalingrad. Cukup sekian teman-teman pertemuan kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.